Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya Muhammad Farusya Putra dengan NPM 2017051087 akan mencoba menjelaskan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Pada materi sistem dan dinamika demokrasi Pancasila terdapat 3 pembahasan, yaitu yang pertama, hakikat demokrasi, yang kedua, dinamika penerapan demokrasi Pancasila, dan yang ketiga, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang pertama, hakikat demokrasi. Kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokratis pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Cleisthenes juga disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya, yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, dalam pembahasan hakikat demokrasi, terdapat 3 klarifikasi demokrasi. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Dan yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya, terdapat 3 demokrasi. Yang pertama, demokrasi formal. Adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi formal biasanya dianut negara-negara liberal. Lalu yang kedua, ada demokrasi material. Adalah demokrasi yang menitik beratkan upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Dan yang ketiga, ada demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan merupakan sistem pemerintahan demokrasi kolaborasi antara demokrasi material dan demokrasi formal. Artinya, berfokus di ekonomi juga pada bidang politik. Lalu yang kedua, berdasarkan ideologi. Terdapat 2 demokrasi pada ideologi ini. Yang pertama, demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintahan. Lalu yang kedua, ada demokrasi rakyat. Adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur, Polandia, dan Rumania pada tahun 1952. Lalu yang terakhir, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, terdapat 2 demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung, yang secara langsung menerima dan menggunakan kehendak rakyat untuk menentukan kebijakan pemerintah. Contohnya, ikut mencoblos saat pemilu atau pemilu kada. Lalu yang kedua, ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang mengatur sistem penyaluran aspirasi rakyat melalui perwakilan atau lembaga-lembaga tertentu yang dibentuk berdasarkan suara rakyat. Contohnya, penentuan atau pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Lalu, ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Lalu yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Lalu yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.
dan yang terakhir menjamin tegaknya keadilan. Lalu dalam pembahasan yang kedua, yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Pada hakikatnya, inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dikendalikan oleh dua nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Demokrasi Pancasila memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan demokrasi di negara lain. Apa nilai lebihnya? Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Adapun prinsip demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuatan negara. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, yaitu demokrasi dengan berkeadilan sosial. Lalu, di sini terdapat periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai pada tahun 1949. Lalu yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai tahun 1959. Lalu yang ketiga, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Lalu yang keempat, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai pada tahun 1998. Dan yang terakhir, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode tahun 1998 sampai pada tahun sekarang. Lalu pembahasan terakhir, yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Kehidupan yang demokratis perlu untuk diterapkan oleh negara. Sebab hal ini akan menjadikan masyarakat akan hidup dengan aman, adil, tentram, dan damai. Adapun wujud penerapan kehidupan demokratis adalah persamaan kedudukan di mata hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, dan yang terakhir distribusi pendapatan secara adil. Lalu ada kebebasan yang bertanggung jawab. Lalu ada perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Adapun cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi adalah: yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Lalu, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Lalu, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan maupun materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.